Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Mari. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit bahas tentang topik yang agak berat sih, tapi juga menarik ya nih. Ini tuh tentang tradisi seppuku di Jepang. Jadi kita bakal ngomongin tentang salah satu tradisi yang paling dramatis dalam sejarah Jepang. Jadi siap-siap, karena ini tuh bisa dibilang bakal sedikit dark ya, tapi juga ada makna, ada nilai di dalamnya. So, siap-siap. Seppuku, atau yang sering disebut juga dengan harakiri, itu adalah salah satu tradisi yang udah ada sejak zaman feodal Jepang. Jadi udah lama banget gitu kan. Nah sebenarnya tradisi ini tuh bukan cuma sekedar bunuh diri gitu, tapi ada banyak lapisan budaya, terus nilai-nilai samurai juga yang ikut terlibat di dalamnya. Jadi kalau kalian nih pernah nonton film Jepang, kayak film samurai gitu ya, atau nonton film The Last Samurai mungkin, itu kalian pasti udah nggak asing gitu kan dengan kata seppuku atau istilah seppuku. Cuman mari deh kita gali lagi lebih dalam, lebih lanjut lagi mengenai seppuku. Jadi apa sih sebenarnya seppuku itu? Oke, ini secara harfiah ya, seppuku itu artinya memotong perut, yang mana itu adalah bagian inti dari tradisi ini. Jadi dulu seppuku ini tuh dilakukan oleh samurai sebagai cara untuk mempertahankan kehormatan diri mereka. Jadi misalnya mereka itu gagal dalam suatu misi atau kalah dalam peperangan, atau pokoknya melakukan sesuatu deh, sesuatu yang hina gitu ya, yang bisa mencoreng kehormatan mereka. Nah seppuku ini tuh biasanya diambil sebagai cara untuk menebus kesalahan dan mengembalikan kehormatan mereka. Jadi ini bukan sekedar bunuh diri biasa ya, tapi lebih ke cara untuk mengakhiri hidup dengan martabat, yaitu dikembalikan kembali kehormatannya. Nah, gimana sih proses seppuku itu? Oke nih ya, jadi sebelum kalian nih mikir bahwa seppuku adalah ritual memotong perut gitu ya. Enggak ya gitu, ini tuh ada prosedur tertentu yang harus diikuti. Jadi pertama-tama, orang yang melakukan seppuku ini tuh biasanya udah memilih waktu dan tempat tertentu ya, jadi yang tepat gitu. Habis itu mereka juga harus mengenakan pakaian tertentu, karena ini kan kayak ritual ya, tradisi gitu. Nah, habis gitu mereka bakal duduk di atas tatami dengan memegang katana. Katana ini ya untuk nanti selanjutnya mereka memotong perut gitu ya. Nah mereka ini diharuskan memotong perut mereka sendiri tuh secara horizontal. Biasanya jadi dari kiri ke kanan. Kayak gitu. Oke, penjelasan sampai sini aja itu udah ngeri ya, kebayang ya. Tapi sebenarnya prosesnya tuh nggak berhenti sih, nggak berhenti sampai sini aja. Jadi biasanya selain pelaku seppuku itu juga ada kaishakunin. Nah, kaishakunin ini adalah orang yang ditugaskan untuk memastikan samurai yang melakukan seppuku ini tuh benar-benar mati dengan cepat. Jadi kaishakunin ini akan berdiri di belakang seppuku yang melakukan seppuku ini, terus bakal nunggu sampai samurai itu melakukan potongan pertama. Terus dia bakal memenggal kepala samurai tersebut dengan sekali tebas.
Jadi walaupun ya seppuku ini bisa dibilang bunuh diri dalam tanda kutip, tetap aja ada aturan, ada prosedurnya khusus gitu kan, yang memang harus diikuti, yang harus dijalani, karena ini masuknya adalah ritual, jadi bukan sekedar tindakan impulsif bunuh diri aja. Nah, tradisi ini tuh pertamanya itu ada di abad ke-12-an, tapi mulai banyak dikenal itu selama periode Sengoku, jadi sekitar abad ke-15 sampai ke-17. Jadi waktu itu ketika samurai itu berperang dan hidup itu ya, memegang kode etik yang ketat. Kode etik yang ketat tersebut itu dikenal dengan Bushido. Kalau nggak salah ada 7 ya. Nah, dalam Bushido ini ada nilai-nilai kayak kehormatan, kesetiaan, keberanian. Itu semua tuh dijunjung tinggi gitu. Nah, samurai yang gagal menjaga kehormatan mereka, entah misalnya karena kalah dalam pertempuran lah, atau tadi misalnya gagal dalam misi, membuat kesalahan fatal, pelanggaran yang pokoknya intinya yang mencoreng kehormatan mereka, itu mereka bisa memilih seppuku sebagai jalan, sebagai cara untuk menebus dosa, untuk mengembalikan kehormatan mereka. Salah satu contoh yang paling terkenal atas peristiwa seppuku ini, itu adalah seppuku yang dilakukan oleh seorang samurai bernama Takashi Shogun. Gila gak sih? Coba bayangin aja nih, kita lagi dalam keadaan tertekan di suatu peperangan atau suatu misi yang emang rumit, terus gagal, terus gimana gitu ya, mau gak mau harus memilih seppuku ini gitu kan, untuk mengembalikan kehormatan, harus mengakhiri hidup. Tapi mau gak mau ya harus mengakhiri hidup dengan mengembalikan kehormatan. Nah, seppuku ini tuh gak cuma jadi bagian dari sejarah ya, tapi juga punya tempat penting di budaya populer. Jadi kalau misalnya kalian nih udah sering dong lihat film, komik, atau anime gitu kan. Nah, biasanya nih karakter-karakter yang merasa terpojok dalam cerita tersebut itu akan melakukan seppuku atau memilih jalan seppuku. Jadi orang sana tuh terbiasa untuk tidak menyerah, tapi lebih memilih seppuku atau bunuh diri dalam menjaga kehormatan mereka. Jadi seppuku ini tuh bukan cuma soal mati gitu kan, tapi soal penyelesaian dan integritas. 当家で切腹をなさりたいと承ったが、誠にご立派なお心持ち、感服いたす。Yang menarik nih, meskipun tradisi seppuku ini tuh udah nggak lagi dilakukan secara rutin di Jepang saat ini gitu, tapi jejak-jejak budaya ini tuh masih ada di masyarakat Jepang. Jadi seppuku ini bisa dianggap sebagai simbol dari betapa tingginya harga sebuah kehormatan dalam budaya samurai yang udah turun-temurun. Terus meskipun nggak ada lagi nih, udah nggak ada lagi seppuku yang dilakukan oleh samurai di zaman modern, tapi unsur-unsur Bushido yang seorang samurai itu pegang, nilai-nilainya itu masih bisa kita lihat di masyarakat Jepang hingga saat ini. Kayak yang kita tahu nih, Jepang itu selalu bukan menolak modernisasi ya, mereka memang tahu juga bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, tapi mereka lebih mengutamakan menggunakan bahasa mereka sendiri di negara mereka sendiri. Jadi nggak ngikutin perkembangan zaman. Nah, sebenarnya kalau kita pikir-pikir nih, seppuku ini tuh bisa jadi kayak pengingat lah gitu, tentang betapa pentingnya kehormatan dan integritas di hidup kita. Ya tentunya kita nggak harus sampai ngambil langkah ekstrim dengan bunuh diri kayak gitu juga ya. Cuman kita tuh di sini tuh kayak bisa belajar lah gitu untuk lebih menghargai diri kita sendiri utamanya gitu, baru menghargai orang lain. Dengan cara apa? Misalnya ngejaga kata-kata kayak gitu, atau misalnya bertanggung jawab dengan tindakan kita, apalagi yang relate sama orang lain gitu. Jadi kehormatan ini tuh bukan cuma soal apa yang orang lain pikirkan, tapi lebih ke gimana kita ngejaga nilai-nilai dalam diri kita. Oke teman-teman, nah itu dia sedikit pembahasan tentang seppuku.
beserta makna gitu ya di dalam sejarah Jepang. Ya semoga aja sih topik kali ini ada sedikit lah yang bisa diambil gitu ya, ada makna yang bisa diambil. Walaupun bisa dibilang cukup dark ya gitu sejarahnya, tapi ya semoga aja ada hal-hal berharga yang bisa diambil. Untuk kalian teman-teman yang suka sama topik-topik kayak gini, boleh di like, comment, share, subscribe, atau kalian punya ide lain atau punya informasi lain yang belum sempat saya ceritain tadi, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Marici undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.